basa-basi lagi. Mari kita sambut pembicara kita, Pak Waryanto MPD. Waktu dan layar kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu EM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Eh, saya sangat excited tadi ketika ternyata ada yang dari Papua, padahal sekarang Papua sudah jam 22 Ya. ya. 22 luar biasa. Ya, terima kasih. Jadi mungkin kita nanti sambil menyesuaikan apa ya Bu EM atau kita sepakati dulu. Semisal saya pikir gini, karena ini ada rekan yang sampai kita bilang larut banget ya. Jadi Hmm. kalau misalnya memang ada yang mau bertanya di sela-sela pemaparan saya pikir tidak apa-apa ya, biar nanti kita bisa jangan sampai ketika saya menyampaikan justru malah mungkin ada yang karena sudah larut gitu mungkin nanti terlelap gitu Bu M. Jadi mungkin nanti seperti Bu M Ya, Pak. tadi sampaikan, ya silakan nih kalau yang mau interupsi bertanya bisa raise hand, kemudian nanti akan diatur oleh Bu EM selaku moderator. Gitu teman-teman. Yes. Ya, Pak. Oke, Silahkan. baik teman-teman semuanya, saya langsung izin share saja ya. Oke, sebentar. Oke. Baik, seperti tadi sudah disampaikan Bu Evi selaku MC dan juga Bu Ketum, Bu Ida dan juga Bu EM tadi sudah sempat menyinggung apa itu gamifikasi. Jadi memang betul bahwa yang namanya gamifikasi itu sebenarnya memang bukan hal yang baru sih ya, bukan hal yang baru. Namun demikian eh, saat sekarang ini memang apalagi setelah kegiatan program guru penggerak ya, sepertinya gamifikasi ini mulai dimunculkan lagi sebagai salah satu cara agar guru itu bisa lebih melakukan praktik pembelajaran yang lebih menyenangkan. Sehingga kemarin kita kemudian merumuskan nama workshop ini lebih kepada bagaimana gamifikasi itu bisa menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan. Baik, teman-teman tadi walaupun sudah sedikit dikenalkan ya oleh Bu Evi, Bu EM juga, saya sedikit eh, ya apa namanya menunjukkan siapa tahu ada yang mau follow saya ya, follow saya di Instagram. Jadi saya sama seperti teman-teman semuanya adalah guru pendidikan Pancasila. Saya kebetulan bertugas di SMP Negeri 2 Purwokerto dan juga saya sering menjadi trainer baik itu secara mandiri maupun apa menjadi trainer di Kemendikbudristek kebetulan. Saat sekarang ini memang kebetulan paling sering ya adanya di Direktorat SMP, tetapi sejak tahun 2022 awal itu 2000 awal itu Direktorat SMP dilarang melakukan kegiatan workshop yang langsung menyentuh guru. Ya, jadi seingat saya sekitar tahun 2022 itu kemudian sudah tidak ada lagi. Eh, Pernah kita mencoba ngakali ya, ngakali. Kita ngundangnya dari MGMP, tapi ternyata tetap tidak dibolehkan gitu. Sehingga di tahun 2022 itu saya malah justru lebih banyak ngisi kegiatan workshop dari Direktorat SMP itu ke pejabat struktural di Dinas Pendidikan dan juga pengawas ya, karena kalau pengawas masih bisa diundang untuk mengikuti kegiatan workshop yang diadakan oleh Kemendikbudristek saat itu di Direktorat SMP.
tapi memang lebih terbatas kepada pengawas-pengawas di level SMP. Nah, kemudian saya senang membuat games Bapak Ibu karena bagi saya saat sekarang ini di dunia yang apa penetrasi dunia maya itu kalau menurut saya justru lebih besar ya. Justru lebih besar itu saya berpikir di tengah-tengah banyak ketidakpercayaan ya, ketidakpercayaan bahwa gadget atau gawai di anak-anak itu bisa kemudian punya dampak yang negatif. Bahkan beberapa thread itu yang saya baca di WA sih, tapi di WA itu banyak yang kemudian memberikan kabar bahwa apa namanya saat sekarang ini di negara-negara maju seperti Amerika Serikat itu justru katanya ya, saya belum melihat tulisan secara resmi, katanya melarang penggunaan gawai di sekolah. Bahkan di Finlandia pun katanya seperti itu. Jadi anak-anak kembali lagi ke zaman dahulu, apa namanya, sekolah hanya membawa buku saja. Jadi tidak ada pemanfaatan gawai. Tapi saya tidak berani pula mengatakan bahwa ini adalah hoax ya. Tapi saya memang belum pernah melihat laman resmi yang menuliskan itu, laman resmi yang menuliskan itu. Sehingga saya lebih berpikir bahwa di dunia ini selalu ada sisi baik dan sisi negatif ya, ada positif, ada negatif. Begitu juga dalam penggunaan teknologi, maka ada sisi negatif, ada sisi positif juga. Nah, yang justru ingin saya kedepankan adalah kita sebagai guru itu kan fungsinya sebagai pendidik ya, tidak hanya pengajar, tapi pendidik. Maka ketika begitu banyaknya dunia maya diserang dengan konten-konten yang katakan banyak orang mengatakan konten negatif, maka saya justru bertanya sebaliknya, apa peran kita sih sebagai seorang pendidik di dunia maya untuk dalam tanda petik menyelamatkan dunia maya agar terhindar dari isinya itu hanya konten-konten negatif. Maka kita harus punya kontribusi ya. Kita harus punya kontribusi secara positif di dunia maya. Ya entah itu apa, entah itu di YouTube, entah itu pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran, untuk asesmen dan lain-lain ya. Maka saya senang sekali ketika banyak rekan-rekan guru yang kemarin misalnya BPGP Jateng ya baru saja mengadakan workshop tentang guru konten kreator. Nah, ini saya pikir sebuah gerakan yang sungguh luar biasa, teman-teman. Sungguh luar biasa bahwa guru dikasih ruang untuk bisa apa namanya berkontribusi secara positif di dunia maya, baik itu YouTube ya di memanfaatkan YouTube Short atau mengisi reel IG guru itu dengan konten-konten pengajaran, pendidikan ya untuk lebih menguatkan lagi gitu. Atau saya misalnya di IG saya dulu pernah membuat sebuah apa namanya? Filter ya, filter tapi untuk pendidikan. Cuman ya kadang orang turun naik, turun naik begitu saya mendapatkan kesulitan akhirnya saya berhenti gitu. Jadi kalau teman-teman apa namanya follow ini IG saya yang bawah ini Waryanto_PWT ini, saya pernah membuat sebuah filter namanya kuis Pancasila ya teman-teman. Dan itu sebenarnya upaya saya walaupun mungkin ada orang yang mengatakan lah cuman kayak gitu ya cuman kayak gitu tapi itu upaya kontribusi positif saya bagaimana di tengah penetrasi Instagram yang isinya receh ya kalau receh dok masih mending ya kalau receh saja masih mending kalau menurut saya tetapi kalau isinya adalah justru konten negatif itu yang harus kita perangi dan disitulah peran guru sesungguhnya maka mari kita saya pikir sama-sama punya kontribusi yang positif ya punya kontribusi yang positif jadi jangan takut misalnya teman-teman di IG atau di YouTube atau di platform sosial media yang lain untuk bisa berkontribusi bahwa menunjukkan ini loh saya seorang guru kayak gitu.
Nah, kemudian salah satu hobi saya adalah saya senang fotografi ya, teman-teman. Walaupun saya memang tidak pintar, tapi saya memang senang gitu. Saya senang sehingga saya juga punya IG dengan nama Langit Purwokerto. Ini sebenarnya lebih karena saya sekarang lagi seneng ngedrone ya, cuman memang belum terlalu banyak isinya. Nah, ini mungkin teman-teman nanti bisa apa namanya follow saya di Waryanto_PWT dan Langit_Purwokerto. Dan saya juga punya apa namanya laman blog ya, yang saya pikir ini penting bagi seorang guru untuk apa ya terus bisa berkomunikasi dengan anak-anak ya, dan menciptakan atau berusaha sharing ya. Sharing apapun yang sudah kita lakukan di dunia pendidikan untuk bisa semakin dikenalkan kepada orang lain kayak gitu. Makanya mungkin nanti teman-teman saya ajak berkunjung ke website saya juga. Oke, setelah pengalaman kurikulum Merdeka teman-teman semuanya, saya selalu berusaha ketika mengawali sebuah sesi itu dengan pemantik, sama seperti halnya ketika teman-teman ngajar ya, awali dengan pemantik. Fungsinya untuk apa sih? Untuk membakar semangat ya, memantik, membakar semangat kita semuanya dalam belajar, ya, terutama nanti anak-anak. Nah, saya akan share tanya jawab ya Bapak Ibu semuanya. Saya pakai Canva Live ya. Teman-teman bisa scan QR code ini atau sebentar saya kirimkan ini apa namanya di chat room saja linknya biar cepat ya. Saya kirimkan di chat room link untuk bergabung. Oh sorry sorry, kok salah ya. Nah, salin undangan. Oke, saya taruh di chat room teman-teman semuanya. Syukur kalau teman-teman semuanya sudah terbiasa masuk di Canva Live ya. Ini salah satu hal interaktif yang bisa dilakukan oleh Canva ya. Kan sering saya ngajar teman-teman PPG ya, teman-teman guru yang mengikuti PPG baik Prajab maupun Daljab. Sering sekali menunjukkan PPT interaktif, tapi saya nggak melihat interaktifnya di mana. Karena kesulitan memang kalau PowerPoint, walaupun ada beberapa platform di apa namanya PowerPoint ya, tapi rata-rata berbayar. Tapi teman-teman ketika menggunakan Canva ini sebenarnya bisa interaktif dengan peserta didik dengan cara ini Canva Live. Nah, saya mengajukan pertanyaan ke teman-teman semuanya. Linknya silakan sudah saya taruh di meeting chat atau chat room kita di Zoom. Menurut rekan-rekan semuanya, menurut teman-teman, apa kodrat manusia yang dari kecil sampai sekarang ini ya, kita menjadi manusia yang sudah tua ya, jangan bilang tua katanya, sudah senior atau sudah jadi guru bahkan gitu, yang dari dulu sampai sekarang itu selalu disukai dan digemari. Oke, silakan teman-teman bisa menjawab. Ada yang sudah menjawab, jawabannya adalah healing ya, healing. Nah ini apa namanya? Oke juga sih healing ya. Nah ini ada juga yang menjawab bermain. Oke, sayang sekali ini teman-teman nggak login di Canva ya. Kalau login di Canva nanti ada namanya ya. Seperti ini Bu Ida Rohayani baru ini menjawab ingin bahagia. Ingin bahagia, apalagi nih bentar, saya geser ke touring main-main ya, touring main-main. Oke, habis Ibu Ida ini luar biasa. Kebanyakan saat sekarang ini saya melihat status teman-teman guru ya, apa namanya bahagianya ketika memang lagi jalan-jalan touring, menunjukkan lagi posisi di pantai atau di mana gitu ya. Kayak ada lagi yang menjawab ya jalan-jalan. Ini sepertinya satu frekuensi semuanya ya. Mau belajar main game. Wah. Oke, soalnya kodrat manusia itu seingat saya populernya itu ketika saya juga mengikuti kegiatan guru penggerak ya. Nah, saya kebetulan ikut kegiatan guru penggerak angkatan pertama. Itu saya senang sekali ketika mendengar bahwa ternyata
Ki Hajar Dewantara itu mengistilahkan ini kodrat ya, kodrat, kodrat seorang apa anak ya itu seperti apa kayak gitu ya. Ada yang mau belajar main game, ada bertahan hidup, ada yang mendapatkan yang diinginkan ya, Bu Rianti mendapatkan apa yang diinginkan apa itu ya kira-kira. Kemudian butuh me time ya. Ini sudah ada lumayan tapi sepertinya belum bergabung semuanya ya. Saya pengen teman-teman semuanya bisa apa namanya memberikan jawaban di Canva Live ini. Setidaknya mungkin kalau yang sudah pernah ya alhamdulillah sehingga nanti bisa punya pengalaman. Oh ternyata Canva itu bisa untuk interaksi sih ya. Kalau beberapa pembicara seringnya memanfaatkan meeting chat ini ya teman-teman. Tapi kalau kita pakai Canva sebenarnya kita bisa langsung seperti ini ya cukup dengan memindai QR code ini atau dengan mengunjungi canva.live seperti link yang tadi sudah saya kirimkan. Saya masih menunggu lagi jawaban dari teman-teman. Kalau rata-rata yang paling banyak di sini adalah bermain ya bermain ya main game ada yang juga jalan-jalan jalan-jalan juga main-main itu kan ya main-main ya atau hampir semuanya ini sebenarnya terangkum di jawaban Bu Ida ya di jawaban Bu Ida yaitu ingin bahagia touring dan main. Oke sepertinya sudah tidak ada lagi yang mau bergabung di Canva Live ini saya tutup saja ya saya tutup aja oke sebentar saya tutup saya selesaikan saya klik tombol selesainya teman-teman. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung ya, bergabung di Canva Live bahwa ternyata memang betul bahwa salah satu yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, kodrat seorang anak itu atau kodrat manusia itu adalah salah satunya adalah bermain, teman-teman. Maka sering sekali kita melihat, sebenarnya saya ada beberapa video itu ya, tapi takutnya apa namanya nggak cukup waktunya nantinya. Ada beberapa video yang menggambarkan ada seorang nenek-nenek itu yang sudah berusia 60 tahunan itu masih main games teman-teman. Dan dia merasa sangat happy. Dia merasa sangat happy karena ternyata dengan bermain games itu dia merasa apa ya lebih bersemangat dan juga jadi lebih merasa awet muda. Nah, dari di sini kita bisa simpulkan sebenarnya teman-teman. Orang yang sudah tua saja, yang tadi saya contohkan nenek-nenek itu saja, kemudian apa ya masih senang bermain. Nah, apalagi anak-anak kita, anak-anak yang masih bersekolah, baik itu level SD, SMP maupun SMA, semuanya sama. Maka saya pernah mendengar cerita dari instruktur saya di kegiatan guru PGP itu ya. Dia mengatakan bahwa dulu itu Ki Hajar ketika menerangkan dan menjelaskan tentang materi peta ya peta di pelajaran sosial atau IPS beliau menerapkan bagaimana anak itu mengenal peta belajar peta atau langsung asesmen peta itu dengan cara bermain teman-teman yaitu beliau langsung menggambarkan di tanah misalnya ya menggambarkan di tanah tentang peta Jawa misalnya. Kemudian di peta Jawa itu kemudian dilingkari daerah-daerah tertentunya. Beliau menggambarkannya di tanah ya, di tanah, di tanah terbuka, mungkin di halaman katakan di halaman taman siswa gitu ya. Kemudian dilingkari, kemudian anak-anak semuanya menyebar mengelilingi peta itu. Kemudian memulai pembelajaran Ki Hajar itu sudah langsung dengan asesmen ya, sudah langsung dengan asesmen. Yaitu dengan menggabungkan gerak dan juga pemahaman. Beliau langsung bertanya misalnya, siapa yang tahu eh, posisi kota Semarang? Silakan melompat ke lingkaran kota Semarang di dalam peta. Nah, dari situ sebenarnya
kita bisa belajar dari Ki Hajar bahwa di level pemahaman saja kemudian beliau berusaha untuk menggabungkan tentang pemahaman anak dan juga dengan permainan dan juga dengan olahraga. Ya, jadi ada olah pikir, olah rasa, dan juga olahraga. Olah pikirnya apa? Mengetahui posisi di dalam peta. Kemudian olahraganya dengan cara melompat, bergerak, berjalan, ya, melihat peta, kemudian kemudian si anak itu melompat ya menuju tempat tertentu. Kemudian olah rasanya gimana? Olah rasanya adalah kemudian ketika anak itu melompat ke titik itu, dia tentu akan berusaha untuk menjaga agar lompatan dia tidak bertubrukan dengan teman sehingga tidak menyakiti temannya. Itu kan sebuah pembelajaran yang menurut saya deep banget ya, dalam banget. Bagaimana dalam satu prosesi permainan melompat-lompat peta seperti itu, ya, beliau sudah langsung bisa melakukan tiga hal itu tadi. Olah pikir, olah rasa, dan juga olah raga. Nah, begitulah seharusnya pendidikan, teman-teman. Ki Hajar sebagai contoh pendidikan di Indonesia sering sekali contoh-contoh yang sudah dilakukan ya, ya dalam proses gamifikasi yang diterapkan oleh Ki Hajar itu ternyata banyak orang yang tidak mengenal. Bahkan guru di Indonesia itu tidak mengenal. Tapi ketika saya ngobrol dengan rekan-rekan yang pernah ya melakukan pembelajaran di Finlandia maupun di Polandia, ternyata itu yang dilakukan di sana. Ternyata itu yang dilakukan di sana. Jadi hal-hal yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara itu ternyata dipraktekkan oleh mereka. Dipraktekkan oleh mereka. Tetapi kalau di Indonesia ketika melakukan apa ya olah pemahaman itu, olah pikir itu, ya sering sekali kita hanya fokus fokus ke olah pikir mengenyampingkan proses apa namanya gamifikasi atau hal permainan yang disukai oleh anak. Nah, ini mungkin setelah ini bisa memantik teman-teman semuanya agar apa? Agar nanti teman-teman semuanya bisa menciptakan sebuah permainan, ya, permainan di dalam kegiatan belajar mengajar. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya nanti kita akan berusaha bagaimana sih merancang ya, merancang sebuah lesson plan atau modul ajar singkat atau RPP satu lembar menggabungkan antara gamifikasi atau permainan ke dalam kegiatan pembelajaran kita. Nah, tetapi teman-teman sama saya akan tetap memberikan asesmen awal kepada teman-teman semuanya ya. Jadi ini kita akan bergabung di asesmen awal teman-teman semuanya. Benar, saya akan Bapak Ibu teman-teman bisa link apa namanya scan QR code ini atau sebentar kopikan saya kopikan apa namanya sebentar saya cari di mana ya tadi ya. Saya kopikan kuisisnya ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Oh, sudah ada yang bergabung ya. Oke, alhamdulillah. Oke, saya taruh di chatroom ya teman-teman ya, yang tadi belum sempat apa namanya scan QR code. Oke, Oke, saya taruh linknya di chatroom, teman-teman silakan. Oke, saya akan ke kuisisnya. Jadi kita akan main kuisis dulu, Bapak Ibu semuanya.
Silakan bisa bergabung. Ini sudah ada yang bergabung dua, ada Bu Rianti, ada juga Bu Rusita. Bapak Ibu bisa langsung klik tombol joinmyquiz.com yang tadi sudah saya share di apa namanya di chatroom Zoom kita. Atau teman-teman juga bisa scan QR code yang ini ya, atau bisa kalau tidak ada aplikasinya, teman-teman bisa langsung buka browser, kemudian klik joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode ini 550384. Atau yang paling mudah tadi pakai link yang sudah saya kirimkan. Oke, sudah ada 6 peserta. Sudah ada 6 peserta. Ada Bu Rianti, Bu Rusita, Bu Resa Novitasari, ada Bu Yoyoh, ada Bu Ida, ada Bu Widayanti. Oke teman-teman, siapa tahu nanti ada yang apa namanya eh dapat hadiah ya. Hadiahnya nanti dari Bu Ketum saja. Ya sudah 8 peserta. Ayo teman-teman semuanya. Tadi yang dari Papua siapa ya, Bu Fitri ya? Ayo Bu Fitri. Semoga belum ketiduran ya di Papua ya. Baru 8 peserta. Bapak Ibu bisa gabung misalnya dengan gadget yang satunya lagi ya. Pakai HP yang lain. Atau kalau misalnya Bapak Ibu saat sekarang pakai HP satu, maka HP yang sekarang dipakai untuk Zoom juga bisa dipakai langsung. Tinggal ngeklik linknya saja ya teman-teman. Tinggal klik linknya saja. Tapi kalau teman-teman misalnya ada 2 gadget, silakan bisa klik ini apa namanya scan QR code yang ada atau saya akan kirimkan di grup juga ya biar nanti di grup WA ya. Nanti teman-teman semuanya bisa kalau misalnya ada HP lain misalnya ya, teman-teman semuanya bisa bergabung mana ya? Melalui link yang ada di grup WA teman-teman semuanya. Sudah saya kirimkan linknya teman-teman. Kita lihat sudah ada 10 ya. 10. Ayo, saya masih menunggu. Saya masih menunggu teman-teman semuanya untuk bisa bergabung. Terima kasih yang baru bergabung Pak Sahab, Bu Murni, ya, Bu Ita Lestari. Oke. Ada 11. Silakan saya kasih kemudahan untuk bisa bergabung di teman-teman yang sudah bergabung di grup WA peserta workshop gamifikasi. Sudah saya sematkan juga link untuk bergabung di kuisis ini. Terima kasih yang baru bergabung ada Burita Sutario. Burita Sutario. Saya tunggu teman-teman lagi yang mau bergabung. Ayo segera bergabung. Ada Bu Rizky Ilmi Primawardani. Ada Pak Antonius. Terima kasih Pak Antonius. Oke, ada Bu Puji Gayu. Oke, sudah 15. Ada Bu Evi. Oh iya Bu Evi ikutan. Nanti siapa tahu menang bisa dapat hadiah dari Bu Ida ya. Bu Evi ya sudah 16. Saya masih tunggu ya. Peserta yang ada di apa namanya Zoom kita ini kan ada 30-an ya. Ada 30-an, ini baru 16. Baru 16 masih separuh ya, masih separuh ya. Oke, silakan teman-teman. Kodenya itu ini. Nah, ada yang bertanya kode ya, kodenya sebentar saya kirimkan di grup juga. Sebenarnya kodenya itu ada di kalau sudah linknya tadi diklik itu sebenarnya bisa langsung sih.
Kodenya adalah 550384. 550384. Silakan yang belum bergabung, segera bergabung. Ya. Terima kasih Bu Yulianti, Bu Ida Yenita, Bu Rahmi Patriani. Ini teman saya ya dari Purwokerto ya, Bu Rahmi. Terima kasih Bu Rahmi. Baru 19 peserta. Adakah yang kesulitan dalam bergabung? Silakan kalau yang kesulitan bergabung untuk bisa menuliskan di chat room ya, biar nanti kita bantu ya. Terima kasih Pak Saifuddin Lubis ya sudah bergabung. Saifuddin Lubis sudah 20. Kita mulai nanti minimal 21 orang deh. Saya tunggu satu lagi deh. Tapi jangan khawatir, nanti kalau misalnya masih ada yang kesulitan, nanti masih bisa bergabung selama permainan ini masih dimulai ya, atau masih berjalan, nanti teman-teman semuanya masih bisa bergabung. Saya tunggu satu peserta lagi deh, satu peserta lagi kita mulai ya, kita mulai gamenya. Oke, ini barusan ada pakai nama DDG. Oke, sudah 21 peserta, teman-teman. Saya izin mulai ya, sehingga teman-teman semuanya yang sudah bergabung bisa mulai mengerjakan asesmen awalnya. Tapi jangan khawatir, bagi teman-teman yang belum bisa bergabung, nanti bisa bergabung ketika kuis ini sedang berjalan. Saya klik tombol mulai. Kita mulai ya, teman-teman. Oke. Oke, sudah menjawab ya, sudah menjawab. Ini yang terakhir masuk malah apa jawabnya cepat banget ini. DDG, DDG. Oke, ini belum ada yang salah satupun. Wah, keren. Keren. Saya kira ini keren banget ya. Oke. Bu Ita Lestari sudah menjawab 3, langsung strike 3 kali. Rata-rata semuanya teman-teman itu dapat strike ya. Yang saya tampilkan di sini adalah 5 besarnya ya. 5 besarnya. 5 besar. Oke. Wah, ini DDG ini DDG ini belum ada yang salah satupun. Keren. Oke, sudah 5 soal tapi belum ada yang salah. Keren. Oke. Teman-teman semuanya bisa, kalau misalnya apa pakai di 2 gadget ya, pakai di 2 gadget itu bisa melihat progresnya ya, melihat progres pergerakan dari apa namanya kegiatan asesmen ini. Saya screenshot biar nanti teman-teman bisa lihat ya. Saya screenshot. Ya, sementara ini sudah ada yang selesai ya, 2, yaitu DDG dan Ibu Ita Lestari ya. Saya tunjukkan progresnya di grup ya. Saya tunjukkan progresnya di grup.
Di grup WA maksudnya. Ya, sudah ada yang selesai, sudah lebih banyak sekarang, ada 7 orang, ada 7 orang. Tapi ada yang baru bergabung dan baru mengerjakan satu soal ya. Bu Yeni Nurbaini. Yeni Nurbaini. Oke, yang sudah selesai ada Puji Gayu, Pak Alwi, DDG, Ita Lestari, Rianti, Bu Ida, Bu Rusita, Bu Evi, Sylvia, ya, ada juga Bu Widayanti, ada Pak Antonius, ada Pak Saifuddin Lubis, ada Bu Yuli, ada Bu Resa. Ini sudah selesai. Ya, sudah selesai. Dan ini masih ada beberapa yang baru ya, seperti Pak M. Fala ini baru mengerjakan 2 soal kalau tidak salah. Ini baru mengerjakan 2 soal. Rahmi Patriani juga masih mengerjakan. Bu Murniati, Bu Yeni masih mengerjakan. Kita masih tunggu ya. Oke. Ya, kita nunggu beberapa rekan yang sedang menyelesaikan, teman-teman semuanya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa apa namanya ketika saya matikan musiknya ya. eh, jadi ketika teman-teman misalnya menggunakan mode ini dan kita misalnya waktunya terbatas ya, sedangkan mungkin kita harus membantu anak-anak yang kesulitan dalam bergabung ya. Misalnya karena seperti di tempat saya kadang kadang itu sinyalnya sulit ya, sinyalnya sulit sehingga kadang kita perlu untuk membantu anak-anak kita untuk bergabung sehingga langsung saya klik tombol mulai, kemudian habis itu saya bantu anak-anak untuk bisa bergabung yang belum bisa bergabung gitu. Karena kesulitan signal dan lain-lain ya. Saya ajak misalnya sementara keluar atau mungkin dikasih apa namanya tethering juga bisa ya. Itu sebagai salah satu contohnya teman-teman. Ya saya masih menunggu ya. Saya kepengennya nunggu atau teman-teman bisa mempercepat ya, mempercepat jawabannya salah nggak apa-apa. Karena saya pengen menunjukkan ya. Oh tapi ini ada yang baru ini. Minka Sheikh ya baru bergabung. Silakan biar merasakan atmosfernya sebagai seorang apa namanya murid ya. Rasanya bergabung eh, jadi apa namanya kuisis sebagai murid ya. Ya silakan teman-teman. Yang ini yang belum mengerjakan silakan bisa mengerjakan dan yang sudah ini silakan coba langsung saja dijawab cepat saja sehingga nanti bisa segera kita tunjukkan hasilnya ya. Bisa kita tunjukkan hasilnya. Ya mungkin Pak Falah, Bu Rahmi ya langsung dijawab saja, Bu Murni dijawab saja sekenanya saja nggak apa-apa. Sekenanya saja nggak apa-apa biar bisa langsung nanti kita akhiri. Eh, Kalau nanti sampai jam 20 lebih 40 40
23 menit belum selesai, saya akhiri. Saya akhiri. Jadi silakan teman-teman yang belum menjawab selesai, silakan diselesaikan dulu. Syukur semuanya bisa menyelesaikan, walaupun mungkin ya salah ya, nggak apa-apa. Yang salah tidak ada hukuman ya. Yang salah tidak ada hukuman. Yang salah tidak ada bukan. Oke, silakan. Ini saya ingin menunjukkan juga, mungkin bagi yang sudah sambil melihat apa tampilan di Zoom. Ini Bu Rahmi yang tadinya posisinya ada di bawah langsung naik ya, langsung naik. Sekarang ada di posisi 15 ya. Karena Bu Rahmi menjawab, memenuhi ini, dan yang terakhir rata-rata benar ini ya, rata-rata benar, sehingga posisinya sekarang berpindah ke di posisi 15. Ya, kita masih menunggu rekan-rekan yang belum menyelesaikan. Silakan untuk bisa diselesaikan terlebih dahulu. Oke, Bu Rahmi, Pak, tinggal satu soal kayaknya. Nah, Bu Rahmi sekarang sudah selesai. Tadinya yang posisinya ada di posisi bawah di 22, 23. Bu Rahmi sekarang sudah berada di posisi 13. Oke. Lanjut, Pak Falah, silakan bisa diselesaikan. Bu Murniati dan Minkashe, dijawab saja, salah tidak apa-apa. Biar kita langsung proses ya. 2 menit lagi, saya kasih waktu 2 menit lagi untuk bisa menyelesaikan. 2 menit lagi untuk bisa diselesaikan. Nah, saya sambil ini. Sudah di 41. Oh, Pak Minkaseh ini sekarang sudah naik, posisinya ada di 21 ya. Ada di 21 ini. Sudah paling tinggal satu soal ya. Kak Falah dan Bu Murni yang sepertinya stuck ini. Sepertinya stuck. Oke, waktunya sudah hampir habis. Bapak Ibu, meskipun misalnya ya, ini semisal saja, ternyata eh, ada yang stuck ya, ada yang stuck, berhenti. Kemudian kita sudah kehabisan waktu, maka kita bisa akhiri ini. Dan mohon izin saya akhiri ya teman-teman ya, saya akhiri. Saya akhiri. Oke. Nah, sudah selesai. Ini sekarang ada di urutan apa namanya podium. Di ketiga ada DDG, kemudian ada Bu Puji di posisi yang kedua ya, di posisi yang kedua, dan tadi siapa ya? Pak Alwi ya di posisi yang pertama. Nah, ini terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di kuisis kita. Saya akan lanjutkan, tapi mungkin saya kasih sparing waktu dulu. Mungkin ada jeda yang pengen ditanyakan, atau mungkin ada yang bertanya di chat room atau tidak, Bu EM, sambil bisa dilihat mungkin. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke, sepertinya tidak ada ya. Oke. Baik, Bu EM sambil memperhatikan, siapa tahu ada yang raise hand, nanti silakan dikasih kesempatan untuk bertanya. Baik, saya lanjutkan dulu teman-teman semuanya. Setelah kita tadi mengikuti asesmen awal, kita nanti akan bedah hasilnya ya. Kita akan bedah hasilnya. Tapi saya masuk ke materi terlebih dahulu, teman-teman. Saya awali dengan definisi dari gamifikasi. Tadi juga sudah sempat sih ya disampaikan oleh Bu Evi maupun Bu EM ya, bahwa yang namanya gamifikasi ini adalah penerapan elemen-elemen permainan
seperti poin, ada badge, ada leaderboard, dan juga ada level dalam konteks non-game. Jadi poin, badge, leaderboard, level ini adalah sebenarnya elemen-elemen yang biasanya ada di game. Tapi ini kita terapkan di non-game. Fungsinya untuk apa? Untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi. Nah, oleh karena itu ini bisa nanti kemudian apa namanya diterapkan dalam dunia pendidikan. Nah, makanya dalam dunia pendidikan atau dalam pembelajaran gamifikasi ini digunakan untuk mendorong keterlibatan siswa dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, tadi sama-sama kita lihat bahwa saya tadi menampilkan apa namanya ada leaderboard ya, leaderboard, yaitu posisi teman-teman semuanya ketika sedang mengerjakan. Siapa sih yang berada di posisi teratas? Nah, itu namanya leaderboard ya, leaderboard. Kemudian ada juga badge, badge ya. Nanti kita akan bahas itu. Tapi ini ada yang raise hand Bu EM, silakan Bu EM. Saya stop share dulu deh, biar kita lihat. Ada yang raise hand Bu EM. Ibu Puji silahkan. Bu EM-nya tidak tidak Ya, bergerak. Bu Puji silakan Bu Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan saya Puji Gayo. Mohon dikoreksi Pak ya jika saya salah pemahamannya. Pengertian gamifikasi kan memasukkan permainan dalam konteks non-game gitu ya. Ya, Baik itu sebenarnya tidak harus dalam pembelajaran ya kalau gitu ya. ya, Di sini kan kita sebagai guru kan tidak hanya mengajar tapi juga bisa sebagai wali kelas ya. hmm, Bisa tidak gamifikasi ini dimasukkan dalam tugas sebagai seorang wali kelas? Karena pada saat kita jadi wali kelas kan banyak permasalahan disiplin siswa, seperti itu contohnya ya, absen siswa. Kalau seandainya bisa, kira-kira bentuk konkretnya apa ya Pak? Saya pengen gitu memasukkan gamifikasi untuk meningkatkan disiplin siswa, tapi tidak terbayang bentuknya seperti apa ya gamenya gitu. oke. Ya, terima kasih Bu Puji. Ya, Pertanyaannya sebelumnya terima luar kasih Pak biasa. jawabannya. Ya, oke. Sebenarnya kita belum masuk ke sana ya, tapi mungkin sebagai awalan ya, Bu Puji. Keinginan untuk bisa apa namanya menerapkan ini di dalam non pendidikan atau pembelajaran di luar pembelajaran itu memang pertama kali dicontohkan memang seperti itu. Justru pertama kali gamifikasi itu memang dicontohkan di luar pembelajaran. Yang saya baca sejarahnya adalah justru gamifikasi itu pertama kali diterapkan dalam sistem apa namanya marketing, Bu. Marketing. Jadi untuk menggenjot apa namanya pasaran atau pemasaran dari sales-sales yang ada itu, kemudian perusahaan itu menerapkan model gamifikasi ini. Siapa saja yang mampu mencapai target, katakan ya, penjualan, katakan sampai dengan 100%, maka dia akan dikasih badge 1 atau lencana ya. Bahasa Indonesia lencana ya, maaf. Lencana, dikasih lencana 1. Atau kalau sekarang dipraktekkan di dalam pembelajaran anak-anak SD TK itu kebanyakan dikasih bintang ya. Mungkin teman-teman pernah mempraktekkan itu. Dikasih bintang. Jadi anak yang apa ya mencapai target atau maaf tadi contohkan saya awal adalah marketing ya. Di marketing itu sales-sales yang kemudian berhasil menjual ya, menjual sampai target-target tertentu nanti akan ada badge atau rencana-rencana yang akan didapatkan. Kemudian selain badge,
ada juga bonus ya, bonus yang diberikan kepada sales yang ketika mereka melakukan penjualan itu juga memenuhi target yang diterapkan oleh perusahaan. Artinya adalah bahwa tadi betul Bu Puji yang sampaikan bahwa ini sebenarnya memang gamifikasi ini tidak hanya di dalam pembelajaran, bahkan praktek awalnya justru bukan pembelajaran, bukan praktek pembelajaran. Maka ketika misalnya Bu Puji mau melakukan itu untuk mendisiplinkan anak di dalam misalnya piket kelas atau apa, maka salah satunya ibu bisa menerapkan model lencana ini. Misalnya adalah eh, kelompok piket terrajin atau terbersih atau terapa kayak gitu, maka nanti akan diberikan lencana oleh wali kelas misalnya. Nanti dibuatkan papan di kelas, kemudian nanti muncul misalnya piket terrajin pekan ini ya. Atau mungkin lencana terbanyak ya. Nah, nanti berdasarkan penilaian misalnya guru yang mengajar pada waktu jam keberapa kayak gitu. Itu bisa. Itu tinggal pintar-pintarnya kita mengatur saja Bu Puji. Cuman yang jadi masalah bukan itu sebenarnya kalau menurut saya sekarang ini Bu Puji atau teman-teman semuanya. Bahwa saat sekarang ini ya saya sendiri sebenarnya tidak 100% cocok ya. Saat sekarang ini teman-teman pasti pernah mendengar istilah disiplin positif ya. Disiplin positif. Dan di dalam disiplin positif itu konon katanya justru pemberian penghargaan atau reward itu harus dikurangi ke anak-anak. Itu yang menurut saya saat sekarang ini di kurikulum Merdeka ini menjadi masalah. Tapi pun saya pikir saat sekarang ini masih banyak perdebatan ya. Bahkan termasuk model pembelajaran berdiferensiasi saja saat sekarang ini terus mengalami perubahan. Maka mungkin disiplin positif pun nanti bisa mengalami perubahan. Tadinya yang ada larangan, bahkan ada larangan yang memberikan reward atau punishment juga itu agar dikurangi oleh guru. Saya pikir ya larangan pemberian reward atau pemberian punishment itu ada ada tinjauan akademisnya. Pemberiannya pun ada eh, tinjauan akademisnya. Saya kira dua-duanya punya dasar sih. Kalau menurut saya pribadi ya, itu ada tinjauan akademisnya. Maka kalau misalnya Bu Puji tadi mau menerapkan itu untuk mendisiplinkan anak-anak, saya pikir tidak masalah. Tinggal bagaimana menyepakati itu dengan anak-anak. Saya kira seperti itu Bu Puji. Ya, terima kasih masukannya, Pak. Oke. Kalau menjadi poin pertimbangan mungkin iya gitu. Cuma disesuaikan dengan kondisi sekolah gitu ya. Ya, betul. Ya, terima kasih Pak Waryanto. Oke, sama-sama Bu Puji. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke slide berikutnya, teman-teman. Ya, saya izin share screen lagi. Oke. Nah, tadi yang saya sampaikan, teman-teman, bahwa ada elemen-elemen ya, elemen-elemen yang dipakai di dalam gamifikasi ini. Semuanya punya makna, teman-teman. Yang pertama, misalnya poin. Tadi kan ketika teman-teman semuanya mengerjakan kuisis yang saya berikan, itu juga ada poin. Ada poin. Nah, poin ini fungsinya untuk apa? Poin ini digunakan untuk mengukur kemajuan. Nah, khusus di kuisis teman-teman dan juga di kahot ya, poin ini nanti ada bergantung ke beberapa hal. Yang pertama adalah ketepatan peserta dalam menjawab. Yang kedua adalah kecepatan. Artinya adalah ketika sama-sama benar,
tetapi waktunya berbeda, maka nanti skornya ini, poinnya juga nanti akan dibedakan. Semakin cepat, maka poinnya akan menjadi semakin tinggi atau semakin besar. Maka ini memaknai elemen poin ini penting. Fungsinya nantinya agar bisa membuat anak itu bisa lebih bersemangat dalam berkompetisi atau dalam mengerjakan soal. Ini poin atau apa namanya, skor bisa jadi ya. Kemudian yang kedua tadi yang saya sampaikan, yaitu badge atau bahasa Indonesianya adalah lencana ya. Nah, elemen lencana atau badge ini adalah bentuk penghargaan visual untuk pencapaian tertentu. Nah, tadi kalau di kuisis, ketika teman-teman misalnya secara berurutan itu mendapat menjawab dengan tepat, dengan benar beberapa pertanyaan sekaligus, maka nanti akan mendapatkan badge berupa lencana, berupa lencana strike ya. Lencana strike itu jadi yang menjawab dengan benar beberapa kali, maka itu akan mendapatkan lencana strike. Ini fungsinya adalah juga sama untuk membedakan antara peserta yang betul-betul punya progres bagus ketika mengerjakan, baik itu ketepatan dan kecepatan, dan juga setiap soal yang dikerjakan itu semuanya benar tanpa ada kesalahan antar soal. Kan bisa jadi misalnya soal 1 benar, soal nomor 2 tidak benar, nomor 3 benar. Nah, maka ini tidak akan mendapatkan strike. Ini adalah badge, fungsinya untuk memberikan penghargaan kepada peserta. Kemudian yang selanjutnya adalah level ya teman-teman. Nah, level ini atau tingkatan ini adalah untuk menandai perkembangan permain. Nah, kalau di kuisis ini memang saya belum melihat ada level ya, tetapi teman-teman bisa menciptakan level ya, bisa menciptakan level itu dengan menggabungkan misalnya satu lingkup materi ya, satu lingkup materi dipisah tingkat kesulitannya. Maka ketika misalnya anak-anak sudah mengerjakan satu kuisis, misalnya yang pertama adalah 5 soal. Nah, nanti kemudian berikutnya lagi 5 soal lagi, tetapi dengan gradasi tingkat kesulitan itu lebih tinggi. Maka ini juga bisa menjadi sebuah level. Misalnya gampangannya katakan kita ada assessment untuk lingkup materi Pancasila ya. Maka teman-teman bisa membuat misalnya yang pertama Pancasila level 1, kemudian Pancasila level 2, Pancasila level 3. Nah, ini nantinya akan bisa menandai anak, oh ternyata di level 1 anak-anak sudah bisa mengerjakan atau batas tuntasnya tercapai. Ya, batas tuntasnya tercapai. Nah, kita bisa membuat batas ketuntasan di setiap asesmen yang kita berikan melalui kuisis ini. Ini karena saya contohnya tadi awal pakai kuisis sehingga saya lebih menerangkan ke kuisis ya teman-teman. Ini makna dari elemen level ya. Jadi ini untuk menandai perkembangan dari pemain atau peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran kita. Kemudian ada juga leaderboard. Ya, ini yang tadi saya tampilkan saat teman-teman semuanya itu mengerjakan soal. Biasanya saya tampilkan ini ketika anak-anak mengerjakan melalui HP mereka, kemudian di LCD proyektor kelas saya tampilkan yang tadi. Atau yang tadi ketika saya melalui Zoom ini, teman-teman semuanya bisa menyimak leaderboardnya atau posisi klasemennya, siapa sih yang ada di posisi 1, siapa yang ada di posisi 2, siapa yang ada di posisi 3. Ini adanya di leaderboard teman-teman. Atau ketika teman-teman, kalau tadi kan saya pakai modal
kecepatan pengerjaannya itu dari sisi anak-anak ya, dari anak-anak yang menentukan. Artinya guru ngikut aja, ngikut perkembangan anak gitu ya. Tapi ketika teman-teman memilih moda kuisisnya adalah kecepatan guru atau guru yang ngatur ya, guru yang ngatur, maka di setiap selesai pertanyaan atau di setiap Bapak Ibu menyelesaikan atau menampilkan satu soal, maka juga akan ditunjukkan leadernya. Karena biasanya dalam pengerjaan soal-soal yang apa namanya, guru yang mengatur jalannya soal atau diatur kecepatannya oleh guru, maka nanti setiap soal itu nanti akan dimunculkan leaderboardnya. Bisa saja antara soal 1, soal 2, soal 3 itu nanti leadernya berbeda-beda. Tergantung pertama adalah dari kecepatan anak dalam menjawab dan juga ketepatan anak dalam menjawab. Ini leaderboard Bapak Ibu. Jadi ini yang bisa diaplikasikan misalnya tadi apa namanya, Bu Puji yang bertanya ini bisa nggak sih untuk mendisiplinkan anak. Nah, teman-teman atau Bu Puji bisa membuat leaderboard apa namanya, kerapihan atau ketuntasan regu piket pekan ini. Nah, siapa yang jadi leader, siapa yang paling bersih. Ini saya pikir juga bisa apa ya namanya, ide dari Bu Puji ini bisa memantik anak-anak supaya mereka betul-betul wah ternyata apa, tugas piket saya itu betul-betul diawasi oleh guru-guru. Jadi guru-guru yang apa ya memasuki atau ngajar di kelas itu bisa memberikan bintang ya terhadap kebersihan kelas. Yang ini adalah indikator bahwa si apa namanya regu piket itu betul-betul telah melaksanakan tugas dengan baik atau tidak. Nah, ini ada leaderboardnya misalnya di kelas Bapak Ibu bisa ciptakan leaderboard untuk bisa menggambarkan siapa yang paling rajin di dalam mengerjakan tugas piket. Nah, kemudian ada juga progress bar. Nah, progress bar itu tadi yang saya sampaikan, teman-teman saya bisa melihat atau teman-teman juga bisa melihat. Oh, Pak Alwi sudah menyelesaikan satu soal. Oh, Bu Ida sudah menyelesaikan 2 soal. Karena itu ada progresnya. Bar yang menunjukkan bahwa peserta itu sudah mengerjakan soal. Jadi setiap menyelesaikan satu soal maka barnya akan nambah ya, satu level gitu, sehingga lama kelamaan akan menjadi penuh ya, penuh. Bahkan bar itu pun ternyata kemudian dibuat berwarna ya. Jadi kalau misalnya jawaban dari peserta itu salah, maka itu akan dikasih bar berwarna merah. Tapi sama, ini merupakan gabungan antara jawaban benar dan jawaban salah, sehingga ini menunjukkan progres atau pencapaian kemajuan pengerjaan oleh murid. Ini namanya progress bar, teman-teman. Ya. Ini divisualkan agar ini nantinya bisa menarik. Oke. Kemudian selanjutnya ke prinsip teman-teman semuanya. Jadi di gamifikasi ini nanti harapan kita semuanya adalah bahwa yang pertama ya, prinsip pertama tadi kan sudah saya sampaikan tentang poin, lencana, papan peringkat ya, leaderboard. Elemen-elemen ini memberikan umpan balik langsung dan penghargaan kepada siswa berdasarkan kinerja mereka. Jadi prinsip dari gamifikasi yang pertama ini bahwa PBL atau Point Based Leaderboards ini adalah bentuk umpan balik sekaligus reward ya kepada peserta didik kita akan kinerja mereka. Nah, poin diberikan untuk tugas yang diselesaikan, lencana sebagai pencapaian, dan papan peringkat untuk membandingkan hasil dengan pekerjaan anak-anak yang lain. Jadi di gamifikasi ini elemen-elemen yang tadi saya sampaikan semuanya itu fungsinya untuk bisa apa ya memberikan motivasi kepada anak. Kemudian level dan tantangan teman-teman. Level dan tantangan
Nah, siswa di sini dapat merasakan pencapaian dengan naik ke level yang lebih tinggi setelah menyelesaikan tugas, tantangan, atau tugas yang diberikan oleh guru. Nah, semakin tinggi level, maka ini semakin menantang tugas yang diberikan yang dapat memacu motivasi. Nah, tadi yang seperti yang saya sampaikan bahwa ketika teman-teman dalam satu lingkup materi yang sama, misalnya di pembahasan Pancasila katakan ya, maka teman-teman bisa membuat level dan tantangan ini dipisah-pisah. Yang penting teman-teman bisa mengatur gradasi atau tingkat kesukaran dari soal yang teman-teman buat. Nanti misalnya dibuat menjadi Pancasila 1, Pancasila 2, Pancasila 3. Soal 1 lebih ke soal-soal pemahaman di level 1 katakan ya. Kemudian di level soal yang tingkat yang kedua teman-teman bisa menggunakan level 2 yaitu aplikasi misalnya. Kemudian yang di level paling tinggi ini nanti adalah di level analisis ya, kemudian penalaran dan juga nanti mungkin bisa masuk ke dalam create atau mencipta ya. Ini merupakan level yang bisa menjadi tantangan setiap anak agar nantinya anak, oh iya saya baru sampai level 1, oh saya baru sampai level 2. Nah, di setiap tantangan yang kita berikan atau level yang kita berikan, maka kita kasih batas ketuntasan juga agar anak-anak sebelum maju ke level yang kedua harus mencapai batas tuntas yang kita berikan. Misalnya di level 1, anak-anak harus mendapatkan skor minimal adalah 80 katakan. Nanti di level 2 kita turunkan jadi 75. Di level yang ketiga bisa di level 70. Nah, itu merupakan bentuk dari level dan tantangan yang ada di prinsip gamifikasi. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah tujuan yang jelas, teman-teman. Sama seperti dalam permainan, setiap pembelajaran harus memiliki tujuan yang jelas yang dapat dicapai oleh peserta didik. Tujuan ini memberikan arahan dan fokus pada aktivitas pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus betul-betul tahu, oh, soal yang pertama ini atau asesmen yang pertama ini atau permainan yang pertama ini lebih menekankan kepada pemahaman. Oh, tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila, katakan. Nah, ini nanti bisa disesuaikan juga dengan judul ya, judul gamifikasinya. Kemudian yang selanjutnya adalah progres yang terukur. Nah, gamifikasi nantinya harus memiliki sistem untuk melacak perkembangan siswa. Ya, ini sangat penting, teman-teman. Ini nantinya bisa berupa grafik atau visualisasi lain yang menunjukkan seberapa jauh siswa telah mencapai tujuan pembelajaran mereka. Tadi yang seperti yang saya gambarkan, ya, bahwa kenaikan per level ini nantinya harus kita ukur tadi yang saya sampaikan. Di asesmen yang pertama atau di gamifikasi yang pertama, level pertama, anak-anak harus mendapatkan poin minimal 85. Kemudian di yang kedua katakan 75. Kemudian di level yang terakhir mungkin di 70. Nah, ini ada progres yang diukur oleh teman-teman karena levelnya semakin ke sini semakin tinggi, maka kita bisa menurunkan batas ketuntasannya misalnya. Tapi kalau teman-teman menganggap itu sama, batas ketuntasannya semuanya harus 80 ya, disilahkan saja. Tapi yang utama adalah teman-teman memiliki indikator yang terukur ya, indikator yang terukur dan indikator yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian prinsip selanjutnya adalah fleksibilitas dan juga kebebasan dalam memilih. Nah, dalam gamifikasi, peserta didik nantinya diberikan beberapa opsi untuk memilih bagaimana mereka ingin mencapai tujuan pembelajaran, seperti memilih tantangan yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Ini termasuk prinsip dalam diferensiasi ya, teman-teman. Tapi ini memang lumayan agak sulit untuk bisa diwujudkan. Tetapi mungkin teman-teman nanti bisa menciptakan atau mengcreate sesuatu yang baru agar nantinya anak-anak itu bisa memilih tujuan pembelajaran mereka, karena kadang yang kita lakukan belum tentu sesuai dengan keinginan, tapi
yang saya dengar kabar terbaru di dalam kegiatan atau proses diferensiasi itu ternyata ada beberapa akademisi yang sekarang ini ya nggak haruslah kita apa namanya selalu memberikan tantangan kepada peserta didik itu sesuai keinginan mereka. Sekali waktu kita boleh mengatur mereka. Jangan kemudian misalnya, oh saya senangnya kan buat video. Nah, mungkin kalau dalam prinsip diferensiasi kita harus memberikan penghargaan kepada mereka. Oh ya silakan kamu buat video. Tetapi sekali waktu kita juga harus apa namanya membatasi. Enggak, kamu harus ini karena target gurunya ini kayak gitu. Karena apa? Kadang stimulus atau tantangan yang diberikan oleh kita kepada anak justru nantinya bisa semakin mengembangkan potensi anak yang lain. Kemudian prinsip gamifikasi yang selanjutnya adalah tingkat keterlibatan ya. Tingkat keterlibatan di sini pembelajaran yang gamified ini adalah mendorong keterlibatan aktif. Karena anak tertarik, secara otomatis mereka itu bisa kemudian apa ya? Suka ya, suka. Sehingga mereka itu akan aktif. Wah, ternyata asik juga menggunakan teknik ini. Nah, di sini siswa nanti akan berpartisipasi secara langsung melalui aktivitas interaktif. Nah, contoh kalau misalnya di pembelajaran ya, bukan di gamifikasi, bukan di asesmen. Misalnya tadi saya menggunakan awal adalah menggunakan apa namanya Canva Live itu lebih untuk memancing interaksi peserta dengan peserta didik dengan guru ya. Yang saya contohkan tadi adalah bagaimana saya supaya memacu Bapak Ibu guru semuanya yang mengikuti kegiatan malam hari ini untuk bisa terlibat di apa namanya Canva saya secara langsung. Ini merupakan upaya. Nah, gamifikasi itu mendorong hal tersebut teman-teman agar peserta didik itu semuanya bisa beraktivitas interaktif dengan kita melalui media yang kita buat. Jadi bukan hanya sekedar menerima informasi secara pasif. Ya selama ini kan kita lebih kebanyakan yang saya jumpai ketika apa namanya mendampingi mahasiswa PPG itu, yang penting saya sudah pakai PowerPoint. Entah itu anak itu terlibat interaksi atau tidak, ya apa namanya yang penting saya sudah menggunakan ya. Nah ini perlu kita pikirkan bagaimana sih supaya paparan kita itu betul-betul bisa apa namanya dapat proses interaksi dari peserta didik semuanya seperti yang tadi saya contohkan. Kemudian prinsip selanjutnya adalah tantangan yang meningkat. Nah, seperti dalam permainan, tugas atau tantangan yang diberikan dalam pembelajaran gamified itu secara bertahap meningkat kesulitannya sehingga mendorong siswa untuk terus berkembang. Nah, ini memang termasuk kesulitan bagi guru ya, kesulitan bagi guru. Bagaimana supaya kita bisa mengatur gradasi kesulitan ya. Jadi di level 1 supaya misalnya mudah, di level 2 sedang, di level 3 sulit kayak gitu. Nah, ini guru yang bisa mengatur agar gradasi itu bisa betul-betul bermakna bagi anak sekaligus menjadi sebuah tantangan untuk meningkatkan apa namanya kemampuan anak-anak semuanya. Kemudian prinsip selanjutnya adalah umpan balik instan. Nah, di sini teman-teman, gamifikasi itu dapat memberikan umpan balik langsung kepada siswa tentang kinerja mereka yang tadi saya contohkan itu. Baik itu berupa peringatan kegagalan atau penghargaan atas kesuksesan yang apa namanya sudah dilakukan oleh peserta didik. Ini memungkinkan mereka belajar dari kesalahan dan memperbaiki diri dengan cepat. Bahkan kalau di kuisis teman-teman ada disediakan fitur namanya adalah redemption atau bahasa Indonesianya itu apa pertanyaan penebusannya ditebus. Jadi ada soal yang salah dijawab oleh anak, kemudian dideteksi oleh AI dari kuisis. Nah ini anak dikasih kesempatan redemption atau penebusan.
Siapa tahu anak setelah ini nanti bisa menjawab dengan benar. Ini di samping sebuah umpan balik juga merupakan sebuah reward kepada anak bahwa mereka bisa melakukan perbaikan dari kesalahan yang sudah dilakukan. Nah, artinya tadi soal itu salah, kemudian dikerjakan lagi kemungkinan bisa menjadi benar. Ya, biasanya di redemption ini nanti anak-anak nanti akan diberikan kemudahan, yaitu misalnya tadinya adalah ada 4 opsi jawaban, kemudian nanti anak dikasih 2 opsi jawaban sehingga kemungkinan benarnya menjadi lebih besar. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip kolaborasi dan kompetisi. Nah, sebenarnya kolaborasi dan kompetisi itu adalah sesuatu yang berbeda, tetapi di dalam gamifikasi ini bisa menjadi apa namanya, hal yang bisa ditingkatkan kedua-duanya. Karena contoh di dalam kuisis itu ternyata memang bisa juga di model kolaborasi dan juga bisa di model kompetisi. Nah, gamifikasi dapat mendorong kolaborasi antar siswa dengan tugas kelompok, tapi bisa juga menciptakan kompetisi yang sehat dalam meningkatkan keterlibatan dan partisipasi dengan menunjukkan leaderboardnya atau papan peringkatnya kepada anak-anak. Sehingga ini akan memunculkan kompetisi di antara anak-anak semuanya. Nah, itu prinsipnya teman-teman semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat gamifikasi. Manfaatnya yang pertama adalah bagaimana meningkatkan motivasi peserta didik. Ini kalau gampangannya, bahasa gampangannya, ketika anak itu suka, maka mereka akan lebih termotivasi. Yang kedua, manfaat gamifikasi adalah lebih menyenangkan. Karena tadi yang seperti yang saya sampaikan di awal di pemantik, bahwa semua orang itu sebenarnya suka dengan games. Nah, dengan kita memberikan games kepada anak-anak, baik itu di dalam pembelajaran maupun di dalam asesmen, maka ini akan lebih menyenangkan anak sehingga anak akan tertarik. Bahkan beberapa kali yang saya lakukan, anak-anak misalnya yang baru pertama kali bertemu dengan saya di kelas 7, katakan saya ngajar kelas 7 misalnya, begitu, wah ini ternyata asik ya, asesmen atau katakan formatif, tetapi mereka lebih rileks karena apa? Dikemas dalam gamifikasi. Kemudian yang terakhir adalah untuk meningkatkan retensi informasi. Jadi ketika anak mendapatkan motivasi dan pengalaman yang menyenangkan ini, maka retensi anak atau penyimpanan memori anak itu di otak mereka ini terhadap informasi yang mereka terima itu akan menjadi semakin besar. Karena pengalaman yang menyenangkan itu pasti akan lebih mudah terekam, teman-teman. Atau pengalaman yang pahit banget juga kadang-kala itu akan apa ya, membekas. Tapi kalau hal yang biasa-biasa saja, flat, datar kayak gitu, retensi informasi itu akan lebih sulit untuk bisa dipatri di dalam memori kita. Nah, dengan memanfaatkan gamifikasi ini, diharapkan nantinya bisa meningkatkan retensi informasi yang ada di otak peserta didik kita, sehingga mereka itu mendapatkan pengalaman yang menyenangkan sehingga mereka bisa mengingat atau bahkan dari kegagalan mereka, oh ternyata jawabannya ini ya, kayak gitu, gampangannya kayak gitu ya. Nanti itu justru akan meningkatkan retensi informasi di anak-anak. Jadi belajar dari sesuatu yang apa ya, kegagalan ya, mengikuti game kalah kayak gitu, maka ini akan memicu, wah ternyata itu jawabannya, sehingga secara tidak langsung justru itu akan apa ya, membuat anak itu langsung di otak mereka itu akan terpatri, oh jawabannya betul ini ya ternyata ya. Nah, itu diantara seperti itu Bapak Ibu, manfaat dari gamifikasi. Nah, selanjutnya di contoh penerapan ini ada 2 Bapak Ibu, ada yang digital, ada yang non digital. Kemarin terus terang Bu Ida sudah menyampaikan ke saya, ini mestinya ada contoh yang non digital, soalnya tidak semua daerah itu bisa memanfaatkan akses digital di dalam kegiatan pembelajaran. Maka saya memang mencontohkan ada yang digital, ada juga yang non digital. Yang digital yang pertama adalah tadi yang sudah saya contohkan teman-teman, yaitu Quizizz. Atau yang masih satu platform yang hampir sama ya, ini ada juga Kahoot. Ini untuk contoh yang digital. Kemudian walaupun ada yang lain, nanti saya akan tunjukkan teman-teman.
Yang lain adalah contoh non digital teman-teman. Ini ada TTS, teka-teki silang atau bahasa Inggrisnya adalah crossword ya. Kemudian ini saya nggak tahu permainan ini dalam bahasa Indonesia apa. Mungkin nanti teman-teman semuanya bisa sharing. Ada namanya permainan Sunda Manda. Mungkin nanti kita nanti bisa bicarakan. Ini non digital ya, non digital. Ini kita bisa konsepkan sama-sama nanti kalau memang teman-teman semuanya bisa tertarik. Tapi karena waktunya ini sudah jam 9:04 lebih ya. Nah, kemudian konklusinya teman-teman. Jadi eh, yang pertama adalah dari manfaat ini ternyata gamifikasi itu bisa meningkatkan motivasi dan juga memberikan umpan balik langsung dan terakhir adalah bagaimana meningkatkan keterlibatan siswa. Tetapi ada juga tantangannya yaitu desain gamifikasi yang mungkin kurang tepat. Ya, kadang materi-materi tertentu mungkin kita sulit mewujudkan gamifikasinya. Kemudian yang eh, kedua adalah kesulitan untuk mengukur hasil. Contoh yang tadi non digital ya, kita agak kesulitan sebenarnya kalau untuk mengukur hasil yang non digital. Kecuali kita bisa desain digital. Nanti kalau digital itu ya kita bisa setting, kita bisa. Waktu ada nanti saya contohkan juga yang non digital, sorry, yang digital tapi sulit untuk diukur. Kemudian lebih tepatnya sebenarnya subjektif ya. Kemudian yang terakhir adalah ketergantungan pada teknologi. Ya, tadi kalau yang kita kepengen yang singkat, padat, kepenak gitu, atau memudahkan kita, maka ini akan lebih punya ketergantungan terhadap teknologi. Nah, kita langsung ke contoh praktik teman-teman semuanya. Semoga nanti waktunya mencukupi ini. Yang pertama saya pengen mengajak teman-teman semuanya ke halaman blog saya, yaitu di halamannya tadi sudah saya tuliskan ya www.pakwaronline.com. Sorry, pakwaronline.com. Oke, kalau Bapak Ibu punya 2 gawai yang bisa dimanfaatkan, teman-teman bisa melihat. Yang pertama, ini saya menulis terakhir kemarin tanggal 11 September ya. Ini ada latihan soal numerasi teman-teman. Ini juga saya desain dengan menggunakan kuisis, tapi kuisis yang saya embed di dalam apa namanya website saya. Jadi kalau mau berlatih soal-soal numerasi, nanti teman-teman bisa langsung bermain di sini. Ini sehingga teman-teman tidak perlu apa namanya memiliki aplikasi kuisis ya di apa namanya di HP teman-teman. Ini bisa langsung ngeplay di sini. Ini kuisis yang ada di web saya. Kemudian yang kedua saya juga membuat soal game, game maksudnya. Ini misalnya lembar digital tentang Pancasila, hubungan Pancasila dengan UUD 45. Nah, ini contohnya teman-teman. Nah, kalau ini super lengkap teman-teman. Yang pertama, ini bisa didesain dalam bentuk multiple choice. Kemudian ada ini permainan kalau anak-anak itu dulu mengenalnya itu adalah apa ya? Tic-tac-toe ya. Tapi di sini tulisnya adalah noughts and crosses. Ini permainannya nanti bisa juga dipraktekkan. Kemudian ada juga crossword, crossword atau teka-teki silang. Kemudian ada match up atau pemasangan. Kemudian yang level paling tinggi ini adalah memori. Sebenarnya ini soalnya sama, tetapi didesain menjadi level yang berbeda. Level yang berbeda, tingkatan yang berbeda. Paling mudah adalah multiple choice ya, karena tinggal milih saja. Kemudian kalau ini butuh strategi. Crossword juga kita harus betul-betul tahu jawaban sehingga ketika mau mengetikkan jawaban itu kita harus betul-betul mikir. Kemudian match up juga butuh strategi dan terakhir memori ini betul-betul mengingat ya. Kalau menurut saya memori ini bisa melatih apa ya kemampuan spasial anak ya. Ini adalah game yang saya buat menggunakan EduCandy teman-teman. EduCandy. Nanti kalau memang mau dipraktekkan boleh. Kemudian yang terakhir yang saya kenalkan lagi adalah di sini ada, nah, saya lihat ini, saya lupa masalahnya, saya lupa. Bentar. Oke. Oh ini masih EduCandy, sebentar.
Edu Candy. Saya ada satu lagi yang menggunakan live worksheet ya teman-teman. Live worksheet, sebentar. Saya cari dulu. Live worksheet mana? Oh ini, live worksheet. Oke. Nah, ini live worksheet teman-teman. Nah, live worksheet ini teman-teman bisa apa? Kalau orang itu banyak bilang ini adalah lembar kerja peserta didik atau LKPD ya. Ini misalnya seperti ini, nanti anak-anak tinggal ngisi nama, kelas, nomor absen, sekolah ya. Bapak Ibu bisa pakai ini. Kemudian ini yang saya buat LKPD ini tentang kearifan lokal. Nah, di sini saya sematkan menjadi sebuah model permainan, yaitu drag and drop teman-teman. Misalnya, ini adalah gambar apa kayak gitu. Oh, ini adalah gambar gugur gunung. Ini tinggal nanti di drag saja ke sini seperti ini. Kemudian, oh ini wayang kulit, ini di drag ke sini. Kemudian, oh ini honai, ini di ini tongkonan. Nah, ini namanya permainan drag and drop. Dan kalau yang ini nanti otomatis dikoreksi oleh aplikasi. Kemudian ini juga ada rumpang ya, pengisian apa namanya rumpang ya, kalimat pendek ya. Ini jawaban singkat sebenarnya. Ini ini juga dinilai secara otomatis. Nah, kemudian yang terakhir ini tadi saya sampaikan bahwa di digital pun kita nanti ada penilaian atau ngakses anak itu menilainya secara manual karena ini adalah opini anak ya, opini anak, maka ini harus dinilai secara manual. Kalau yang dua ini, rumpang dan ini drag and drop ini, semuanya nanti bisa dikoreksi oleh sistem ya. Dan ini ketika anak mengirimkan finish dan nanti dikirim ke akun live worksheet, walaupun ini mengerjakan di website saya, tapi bisa jawabannya itu nanti semuanya bisa masuk ke email Bapak Ibu semuanya. Nah, sepertinya seperti itu dulu karena sudah jam 9:25 ternyata apa Ya, namanya materinya terlalu panjang. Oke, baik teman-teman, mohon maaf. Kita mungkin masih bisa buka sesi diskusi ya, Bu EM ya. Mungkin ya untuk Pak. mempertajam pemahaman tadi atau mungkin penyampaian saya terlalu cepat atau mungkin contoh yang mungkin perlu dipertajam. Sementara seperti itu dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Ibu Bapak, terima kasih banyak kepada Pak War yang telah mempresentasikan ya sangat informatif dan sangat menarik begitu ya Bu, Bapak. Barangkali ada yang masih mau bertanya. Materinya memang sangat menarik ya dan pastinya untuk anak-anak kita itu termotivasi dalam belajarnya. Baiklah kita tunggu ya, kita tunggu yang raise hand terlebih dahulu, silahkan. Masih ada pertanyaan? Bapak Said Pudin Lubis barangkali mau bertanya, silahkan. Silakan Ibu Bapak yang mau bertanya. Ini mungkin ada yang baru juga ya Pak ya. Karena di apa namanya di setiap sekolah itu ada yang sudah memakai game, ada juga yang memang belum. Jadi terus terang saya juga menarik ketika tadi melaksanakan ikutan kuisis gitu ya, merasa ikut dalam persaingan atau kompetisi. Ya, eh mungkin saya menambahkan lagi Bu EM, ya, Iya, ya mangga Pak. walaupun sudah hampir jam 9:30. Iya, 3 menit lagi. Untuk kuisis itu ya, teman-teman semuanya, kalau menurut saya sangat sayang kalau teman-teman itu tidak memanfaatkan. Hmm. Kenapa?
Karena Kementerian Pendidikan itu saat sekarang kan sudah memberikan apa namanya akun puisi Super kepada kita. Yang tadinya kita itu harus berlangganan dan bayar, tetapi ketika Bapak Ibu semuanya mendaftarkan menggunakan akun Belajar ID, maka Bapak Ibu semuanya akan mendapatkan fasilitas puisi Super. Artinya apa? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menggunakan platform Puisis tanpa berbayar, tanpa bayar. Atau misalnya Canva pun seperti itu. Bapak Ibu kan tidak perlu bayar mendapatkan Canva yang for education yang itu setara dengan apa namanya Canva Pro ya. Nah, begitu juga dengan kuisis ya teman-teman. Kuisisnya sekarang ini ketika teman-teman semuanya misalnya dulu waktu mendaftar itu masih menggunakan Gmail atau akun selain Belajar ID, ketika ingin mendapatkan kuisis super maka teman-teman harus membayar. Maka teman-teman ini eh, sayang sekali kalau misalnya teman-teman ini tidak menggunakan kuisis. Karena kita sudah difasilitasi oleh negara, kenapa tidak dipakai? Eman-eman, artinya sayang uang yang sudah dibelanjakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ternyata tidak kita manfaatkan. Mungkin tambahannya seperti itu Bu EM. Ya, terima kasih Bapak ya. Memang cocok sekali untuk apa di kurikulum sekarang ini karena anak itu dilibatkan ya. Jadi ada kata atau kalimat guru menghamba pada siswa atau pada murid. Nah, di sini artinya eh, murid itu benar-benar terlibat dalam pembelajaran yang memotivasi dan menyenangkan seperti itu ya. Nah, saya setuju dan kita penasaran juga gitu ya bagaimana nanti supaya kita bisa menggunakannya Pak di dalam pembelajaran di kelas sehari-hari gitu Pak. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Dadang. Nah, Bu iya EM. Pak. eh Pak Dadang ini dari MTS ya Pak Dadang ya. ya silakan Bapak ya untuk menyampaikan pertanyaannya Pak. Pak Dadang dari MTS ya betul ya Pak Dadang ya. Ya kalau MTS saya tidak tahu persis proses generate belajar ID-nya. Setahu saya sih kalau dari informasi di Pusdatin sebenarnya teman-teman di Kemenag juga dikasih belajar ID ya, belajar ID. Tapi saya tidak tahu persis teknisnya. Tapi setahu saya dari apa namanya Pusdatin itu memberikan itu. Cuman memang mungkin sosialisasi ke bawah itu yang apa ya? Tidak semua madrasah itu mengetahui. Tapi untuk lebih pastinya Pak Dadang bisa berkomunikasi dengan apa ya operator simpatika di madrasah masing-masing. Apakah sudah mengenerate akun belajar ID-nya atau tidak. Nah, salah satu caranya adalah Pak Dadang bisa menyampaikan ke operator simpatik di masing-masing sekolah untuk login ya. Karena yang bisa mengenerate atau bisa membuat akun belajar ID di level sekolah itu adalah operator atau admin dari simpatika atau simpatik ya di madrasah. Itu nanti tinggal masuk ke apa portal belajar ID, nanti dicoba apa diusulkan. Kalau setahu saya kalau di sekolah negeri atau sekolah swasta di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti itu. Tapi saya dapat informasi bahwa Pusdatin juga memberikan itu kepada teman-teman di madrasah. Oh, nah Satu ini lagi Pak. ya, ini yang tahu persis pasti anu Pak Dadang apa namanya dari operator Dapodiknya. Coba dikomunikasikan lagi. Tapi nanti kalau memang tidak ada penyelesaian, saya akan coba nanya ke teman di Pusdatin bagaimana teknis teman-teman di Kemenag
tentang akun belajar ID-nya. Paling saya bisa ngasih informasi sebatas itu Pak Dadang. Ini ada lagi Pak dari Iya. Pak Antonius. Bagaimana Oh iya. dia ya butuh bimbingan untuk menggunakan platform Canva. eh untuk Canva ya. Untuk Canva sebenarnya simple sih Pak. Jadi Canva juga sama seperti eh, Quizzes ya. Sudah terintegrasi dengan belajar ID bahkan lebih awal daripada Quizzes. Kalau Quizzes kan memang belum terlalu lama ya, belum terlalu lama. Tapi kalau Canva sudah Mhm. dari dulu ya. Nah, kalau untuk kita mungkin apa bimbingan yang dimaksud ini mungkin lebih spesifik di apa mungkin nanti kita bisa bicarakan pada pertemuan berikutnya. Kalau hanya sekedar mencontohkan sebentar mungkin nanti saya bisa mencontohkan ya. Tapi karena ini kan kita lebih saat sekarang ini lebih fokus ke gamifikasi ya. Tapi mungkin nanti kita Izin bisa Pak War, izin sampaikan Pak juga. War. Ya, Wida. Mungkin maksudnya nanti kalau misalnya di pertemuan besok kita Eh, akan coba semuanya membawa bawa 2 gawe atau pakai laptop langsung, masukkan ID-nya atau apa, belajar ID-nya, lalu kemudian buka quizzes kayak begitu, contohkan satu dan sebagainya dibimbing biar semuanya agak sedikit mengenal dulu mungkin Oke, seperti itu ya. ya ya. Ya, Betul ya saya buat sangat berharap besok. pada pertemuan berikutnya teman-teman semuanya memastikan diri apa namanya pakai laptop untuk ngezoomnya karena biar bisa multitasking. Jadi ketika nanti mau uji coba baik itu apa namanya puisis atau teman-teman mungkin kepengen melihat Kahoot seperti apa juga ini kalau ada 2 gawe seperti yang tadi Bu Ida sampaikan ini nanti akan lebih mempermudah. Jadi pekan kok pekan besok besok ya besok malam teman-teman semuanya Ya, bisa betul. menyediakan laptop untuk bisa bergabung karena minggu besok besok hari kita akan praktek ya praktek bagaimana apa gamifikasi di Quizzes sekaligus juga kalau misalnya teman-teman memang mau langsung ke pembelajarannya boleh ya pembelajarannya sehingga pembelajaran yang tercampur gamifikasi itu seperti apa nanti bisa langsung dipraktekkan. Ya, Oke, terima terima kasih kasih. Bu Ida. Ya, terima kasih waktunya sudah lebih 5 menit, Pak. Ibu, bagaimana kita akhiri saja mungkin? Nanti besok kita bertemu lagi di acara di jam yang sama, begitu ya? Ya, betul Bu En. Mhm. Saya berharap nanti peserta besok, tadi Ya, seperti yang disampaikan oleh Mas War, semuanya menggunakan laptop biar kita langsung tadi kayak tadi ya ketika masuk mhm. menggunakan Canva, semuanya sudah masuk pakai Canva kayak gitu. Jadi Ya, nama dan sebagainya langsung bisa ini. Kemudian yang keduanya tadi betul Quizzes sama apa Kahoot. Kalau misalnya kita hanya menggunakan mhm. apa gadget berupa HP, saya yakin tadi yang disampaikan oleh Mas War nggak akan nyampe semuanya. Tapi kalau pakai laptop kayak tadi saya juga langsung buka, oh iya benar bisa seperti itu. Nah sekalian nanti dibimbing mungkin ya Mas War besok ya. Ya, Mhm. Mudah-mudahan semua semua peserta sudah ready dengan laptopnya masing-masing ya Ibu dan Bapak ya. Saya hanya menambahkan saja, menguatkan. Ya, terima kasih Ibu. Penasaran ini penasaran saya juga. Ya, kita jadi sudah banyak nih penjelasan tentang eh, pengertian ya, tentang arti-arti dan semuanya, manfaatnya. Dan kita mungkin bisa menerima ini Pak, materinya bisa di-share di grup ya ya. untuk pemantapan. Terima kasih. Bagaimana? Masih ada pertanyaan Ibu Bapak? Sudahi dulu? Ya, karena waktunya sudah habis ya, sudah 21.35 ini. Baiklah, kita sekarang ditutup dulu ya supaya kita penasaran besok kan kita ketemu lagi. Kita sudah alhamdulillah sudah melaksanakan workshop
di hari pertama ini, di malam hari ini. Terima kasih kepada Pak War atas waktu dan berbagi ilmunya kepada kita semua. Terima kasih kepada teman-teman panitia, Ibu Ketum ya, Ibu Dr. Ida Rohayani MPD, Bapak Denny, kemudian Ibu Epi, Pak Alwi, dan semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terlebih lagi terima kasih kepada semua peserta, tetap semangat untuk mengikuti workshop yang berkaitan dengan update teknologi. Sampai jumpa besok ya pada jam yang sama dengan materi merancang game dalam pembelajaran. Selamat malam. Selamat beristirahat. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas War, terima kasih semuanya. Ya, Terima kasih selamat semuanya. jumpa besok. Izin live. Assalamualaikum. Jangan lupa Waalaikumsalam. yang absensi ya. Oh iya, presensinya silakan diisi dulu.